Oke, baik. Kakak ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik dan teman-teman sekalian yang sudah berkesempatan hadir pada acara hari ini untuk diadakannya wawancara untuk memenuhi salah satu tugas dari kakak-kakak ini sekalian, wawancara secara diskusi di mata kuliah metodologi penelitian. Baik, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Ghazal Fazahra selaku MC. Sebelumnya maaf apabila di sini kurang kondusif ya, karena di sini banyak anak-anak yang lagi kumpul di depan. Jadi di sini kakak sekalian mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Di sini kakak Diana Zalfazara, bisa dipanggil Kak Dira, dan rekan-rekan kakak yaitu ada Kak ya. Di sini ada Kak Fatia Rahma, ada Kak Aisyah Maharani, terus ada Kak Fitrianti. Nah, untuk satu lagi ada Kakak Fadli yang namanya, tapi Kak Fadli tidak bisa hadir karena ada uzur ya adik-adik sekalian. Nah, di sini sebelum memulai wawancara, kakak mungkin akan itu dulu ya, akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih FGD itu. Jadi FGD ini adalah salah satu untuk mendapatkan informasi dari informan, yaitu dengan cara wawancara dengan cara diskusi dan untuk mendapatkan informasi dari adik-adik sekalian. Nah, di sini sebelum kita mulai wawancaranya, kakak mau sapa adiknya dulu nih. Gimana nih kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Oke. Ya. Di sini kalian masih pada PJJ atau udah offline nih? Masih PJJ, Kak. PJJ ya, oke. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, di sini kakak persilakan kepada kakak penanya, yaitu kakak saya, untuk melakukan diskusi. Terima kasih. Itu Dek Putri boleh di off mic dulu suaranya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini kakak mau menanyakan, mau mewawancarai kalian mengenai tema, yakni kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji pada remaja pengguna aplikasi e-commerce. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Jadi di sini kakak ingin tanya nama dan umur serta asal sekolah dari adik-adik sekalian. Boleh disebutkan ya, dari Malika Putri mungkin bisa. Ada itu masih belum on mic gitu. Halo, aku Malika Putri Fasya, kelas 2 SMP, umur 13 tahun. Oke, salam kenal Malika. Selanjutnya kakak ingin tanya sama Aisyah Zia Rabani. Boleh perkenalan? Halo, nama saya Aisyah Zia, kelas 1 SMP, usia 12 tahun. Oke, terima kasih. Selanjutnya kakak ingin tanya sama Evelina. Evelina, boleh perkenalan dulu yuk. Saya Evelina, umur 16, kelas 2 SMA. Oke, boleh. Selanjutnya dari Rara Weni Tanaya, boleh perkenalan. Saya Rara, umur 16, kelas 2 SMA. Baik, selanjutnya dari kakak ingin tanya dari Malika Azara, boleh perkenalan Malika? Perkenalkan, nama saya Malika Azara, umur 15 tahun. Oke, terima kasih. Selanjutnya kakak ingin tanya sama Eldatri. Ada Eldatri? Iya Kak, perkenalkan nama saya Eldatri, kelas 12 SMA. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Putri. Boleh perkenalan Putri? Halo Kak, nama saya Putri Priutami,
kelas 12 SMA dari SMA Negeri 1. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kakak ingin tanya sama Faris nih. Faris, boleh perkenalan dulu? Ya Kak, nama saya Muhammad Faris Cilindra, Ya, kelas 1 SMA. oke, terima kasih. Mareta Mandira, boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Marata Mandira, kelas 1 SMA. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kakak ingin tanya sama Fazila nih. Fazila, Kak, perkenalkan nama saya Fazila dari kelas. Terima kasih, Kak. oke. Selanjutnya, yang terakhir, kakak mau tanya sama Firdia. Boleh Firdia perkenalan? Perkenalkan, nama saya Firdia Firantika, kelas 1 SMA. Oke, jadi kita udah perkenalan ya tadi. Selanjutnya kakak ingin nanya nih sama kalian tentang terkait tema dari permasalahan yang kelompok kakak ambil. Jadi temanya itu mengenai makanan cepat saji. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik sekalian. Kakak mau tanya nih sama adik-adik sekalian mengenai apa sih yang terlintas di pikiran adik-adik sekalian mengenai makanan cepat saji itu dan apa aja sih contohnya? Boleh dijawab ya dari Aisyah. Aisyah Ziarabani, boleh? Baik, Aisyah, apakah suara kakak terdengar? Aisyah Ziarabani? Iya Kak, mohon maaf, kenapa? Ya, kakak mau tanya nih, apa sih yang terlintas di pikiran Aisyah mengenai makanan cepat saji? Dan apa aja sih contoh dari makanan cepat saji yang Aisyah ketahui? Makanan cepat saji itu makanan yang gak sehat, Kak. Benar. Kalau contohnya itu apa sih? Kalau menurut Zia? Contohnya kayak KFC gitu. Benar. Nah, kakak mau tanya nih, seberapa sering sih Zia mengkonsumsi makanan cepat saji tersebut? Seminggu 2 kalian. 2 kali. Jadi 2 kali ya dalam seminggu? Iya. Oke, baik. Lanjut, kakak mau tanya ke Malika Putri. Malika Putri? Nah, baik. Malika Putri, menurut Malika Putri, apa sih makanan cepat saji itu? Menurut pendapat Malika aja sih. Gimana? Iya Kak, jadi menurut saya makanan cepat saji adalah makanan yang disajikan dalam waktu yang terbilang cepat. Benar, jadi makanan yang disajikan dalam waktu yang cepat. Kalau contohnya apa, Iya. Malika? Menurut Malika, boleh disebutin? Ini boleh sebut Kak? Iya, nggak apa-apa, sebut merek. Oke, kalau misalkan yang ditemui sehari-hari sih kayak KFC atau misalkan Burger King atau Pizza Hut dan makanan-makanan yang kayak street food atau sebagainya gitu Kak. Iya, benar. Kalau mengkonsumsinya seberapa sering sih Malika mengkonsumsinya? Kalau saya pribadi sih terbilang jarang ya Kak, karena menurut saya prinsipnya lebih mengutamakan makanan dalam rumah, jadi masakan rumah. Jadi terbilang jarang. Jarang. Oh, baik. Jadi kalau menurut Malika itu jarang ya dikonsumsi. Nah, selanjutnya kakak mau tanya ke Evelina.
Boleh Evelina, menurut Evelina apa nih makanan cepat saji atau fast food? Menurut saya makanan cepat saji itu makanan yang enak ya, tapi juga nggak sehat. Terus contohnya itu kayak hamburger, pizza, ya gitu aja. Kalau seberapa sering sih Evelyn itu mengkonsumsi makanan tersebut? Mungkin sebulan 3 kali ya. Oh, sebulan 3 kali, jarang jadi ya? Iya, jarang. Oke, terima kasih. Selanjutnya kakak mau tanya ke Rara Weni Tanaya. Boleh nih Rara, dijelasin apa sih yang Rara ketahui tentang makanan cepat saji atau fast food? Dan boleh disebutin jenis-jenisnya. Ya, kalau menurut Boleh diulangin nggak, Rat? Suaranya putus-putus soalnya. ya maaf kok, tadi ada gangguan sinyal. Ya. Jadi menurut Rara, makanan cepat saji ini merupakan jenis makanan yang dari cara penyajian dan juga disiapinnya itu secara bisa lebih oke. Ngomong dulu Kak untuk Rara tadi sinyal yang bagus itu. Kak untuk Rara tadi sinyal. Sinyalnya ya? Nah, mana tuh? Halo, maaf Kak, apakah suara saya terdengar? Sudah jelas. Boleh dilanjutin? Ya, jadi menurut Clara, makanan cepat saji itu kayak makanan yang dari cara penyajian maupun kita itu mengonsumsinya itu dalam jangka waktu waktu yang singkat Kak, dari cara masak maupun penyajiannya. Nah, Putus-putus lagi, Rara. maaf Kak, sambung aja Kak, sinyal tadi. Jadi Ya, untuk contohnya itu ya. misalnya kayak ayam goreng, ikan goreng, burger gitu, bakso dan sejenisnya gitu Kak. Oke. Kalau sering nggak mengkonsumsi makanan-makanan tersebut kalau untuk Rara? Ya kalau untuk Rara sih dalam seminggu itu mungkin bisa jadi dalam seminggu itu mungkin bisa kayak 2-3 kalian sih Kak. Oke, 2-3 kalian ya. Terima kasih ya. Selanjutnya kakak ingin nanya sama Malika nih. Menurut Malika apa sih makanan cepat saji itu? Dan apa sih contohnya? Jadi, makanan cepat saji adalah makanan yang cepat dihidangkan, jadi tidak perlu waktu lama dalam menunggu makanan itu jadi. Contohnya yang aku tahu, itu ada bakso, hotdog, burger, sama mie ayam Kak. Kalau Malika sering nggak sih konsumsi makanan cepat saji itu? Nah, kalau ditanya seberapa sering, dulu sih sering Kak, tapi sekarang udah jarang karena kan lagi pandemi gini, jadi uang jajannya banyak yang ditabung. Oke, jadi uang jajannya ditabung ya, jadi mulai mengurangi konsumsi makanan cepat saji kalau Malika. Selanjutnya kakak mau tanya sama Eldatri, boleh Eldatri? Apa sih menurut Eldatri makanan cepat saji itu? Makanan cepat saji menurut saya makanan yang dihidangkan dengan waktu yang cepat. Benar. Contohnya yang Eldatri tahu apa? Pizza, burger. Sering nggak sih Eldatri mengkonsumsi pizza, burger? Sering nggak? Jarang Kak. Jarang ya. Jadi lebih sering makan makanan rumah ya? Iya Kak. Kalau seminggu itu kira-kira berapa kali mengkonsumsi makanan cepat saji, Eldatri? Palingan cuma sekali Kak, seminggu. Sekali. Jarang ya. Oke, terima kasih Eldatri. Selanjutnya kakak mau tanya sama
Putri. Putri boleh, Putri? Putri Pri Utami. Ya, Kak. Oke, menurut Putri nih, apa sih yang Putri ketahui tentang makanan cepat saji? Dan apa sih contohnya yang Putri ketahui? Makanan cepat saji itu adalah makanan yang sudah disiapkan dan bisa disajikan dalam waktu yang cepat. Contohnya seperti instan, KFC. Ya. Oke. Kalau ditanya seberapa sering sih Putri mengkonsumsi makanan-makanan tersebut? Jarang, Kak. Jarang. Kalau sebulan itu bisa berapa kali sih kira-kira? 2-3 kali, Kak. 2-3 kali. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya kakak mau tanya ke Paris nih. Menurut Paris apa sih makanan cepat saji itu? Baik, makanan cepat saji itu adalah makanan yang dihidangkan dengan waktu yang cepat dengan maksud untuk mempermudah bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Walaupun makanan cepat saji itu kebanyakan tidak sehat ya. Kalau contohnya apa aja sih Paris? Menurut Paris? Seperti makanan yang di McD, KFC gitu. Oke. Nah, kalau ditanya seberapa sering banget nggak Paris mengkonsumsi makanan cepat saji itu? Cukup sering sih. Kira-kira berapa kali sih dalam seminggu? Dalam seminggu mungkin 2 atau sekali seminggu, 2 kali seminggu. Oke, makasih Paris. Selanjutnya kakak mau tanya ke Mareta Mandira. Boleh, menurut Mareta Mandira, apa sih makanan cepat saji itu? Halo Mareta, apakah suara kakak kedengaran? Baik, mungkin Mareta lagi terkendala sinyal ya. Kita sambung dulu ke Fazila. Fazila, menurut Fazila, apa sih makanan cepat saji itu? Oke, Kak, menurut saya makanan cepat saji itu makanan yang tidak butuh waktu lama untuk disajikan. Bisa sekitar 5-10 menit. Kalau contohnya apa aja sih? Ya, contohnya misalnya burger, KFC. Iya. Kalau ditanya seberapa sering sih Fazila mengkonsumsi makanan cepat saji itu? Terbilang sangat jarang, Kak. Nggak terlalu Jarang. Jadi lebih suka makan masakan rumah ya? Iya, Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya kakak mau tanya ke Firdia. Boleh Firdia? Apa sih yang Firdia ketahui tentang makanan cepat saji? Halo Firdia, apakah suara kakak kedengaran? Baik, mungkin Firdia lagi gangguan sinyal ya. Kita lanjut lagi ke Mareta tadi. Mareta, apakah sinyal Mareta sudah kondusif ya? Mareta?
Baik, mungkin masih terkendala sinyal ya, baik dari Mareta maupun Firdia. Kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kakak mau tanya nih, gimana sih cara adik-adik sekalian dalam membeli makanan cepat saji tersebut? Apakah dengan cara dine-in atau makan di tempat, ataukah dengan cara take away atau dibawa pulang? Ataukah malah dengan aplikasi e-commerce? Mungkin boleh dijawab dari Zia ya, Zia Rabani boleh dijawab. Aku lebih sering melalui aplikasi e-commerce, Kak. Lebih sering dari aplikasi e-commerce. Kalau contohnya aplikasi e-commerce yang digunain tuh apa aja biasanya? Kadang-kadang GoFood, kadang-kadang pakai Shopee Food, Kak. Food. Tapi yang paling sering ke yang mana Zia? Shopee Food. Shopee Food, oke. Baik, kakak mau nanya ke Malika Putri Fasya. Boleh Malika? Gimana sih cara Malika ngorder makanan? Iya, kalau saya pribadi sih lebih sering take away ya, Kak. Cuman ketika pandemi sekarang jadinya pakai jasa e-commerce juga. Pakai jasa e-commerce. Jadi dari take away dan di e-commerce ya. Kalau e-commerce-nya itu boleh tahu nggak pakai jenis apa Malikanya? Aku prefer ke Shopee Food sih, Kak. Shopee Food. Oke, baik. Malika prefer ke Shopee Food. Terima kasih ya. Selanjutnya, kakak mau tanya ke Evelina. Saya biasanya pakai aplikasi e-commerce ya. Contohnya GoFood, Shopee Food. Tapi lebih sering Shopee Food karena banyak promonya. Iya. Oke, makasih Evelina. Lanjut, kakak mau tanya ke Rara Wenita Naya. Boleh Rara dijawab? Gimana sih cara ngorder makanannya? Kalau Rara sih take away dan e-commerce sih, Kak. Tapi lebih sering e-commerce, Kak. Lebih sering e-commerce. Contohnya itu e-commerce apa, Naya? GoFood, Shopee Food, tapi lebih sering ke GoFood ya, Kak. Lebih sering ke GoFood. Oke, jadi Naya lebih prefer ke GoFood. Selanjutnya kakak mau tanya ke Malika. Malika gimana cara membeli makanannya? Tiga-tiganya sih, Kak. Tiga-tiganya, oke. Kalau udah lapar banget, dibawa pulang kalau lagi pengen makan di rumah. Kalau lagi mager keluar rumah, jadinya mesen di aplikasi e-commerce. Aplikasi e-commerce-nya itu apa, Malika? Kalau boleh tahu. GoFood, GrabFood, sama Shopee Food. Oke. Jadi Malika tiga-tiganya ya, lebih. Jadi menggunakan tiga-tiganya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kakak mau tanya ke Eldatri. Boleh Eldatri? Iya, Kak. Eldatri, kalau ngorder makanan cepat saji itu, ngordernya itu dari secara dimakan di tempat, atau dibawa pulang, ataukah ngorder dari aplikasi? Kalau Eldatri, boleh dijelasin? Membeli langsung ke tempatnya. Oh, beli langsung ke tempatnya. Jadi itu dimakan di tempat atau dibawa pulang biasanya, El? Biasanya makan di tempat, juga dibawa pulang ke rumah. Jadi Eldatri nggak mesen di aplikasi ya? Enggak, Kak. Tempat saya tinggal belum punya aplikasi. Belum punya, tapi aplikasinya punya, tapi belum dijangkau untuk bagian makanannya ya? Iya, Kak. Oke, terima kasih Eldatri. Selanjutnya kakak mau tanya ke Putri Tri Utami. Putri Tri Utami, boleh? Boleh, Putri? Gimana cara membeli makanan cepat sajinya? Lebih sering langsung ke tempatnya, Kak. Dibawa pulang atau dimakan di tempat? Kadang makan di tempat, kadang juga bawa pulang. Oke. Nah, Putri sendiri nggak gunain nggak aplikasi e-commerce? Kalau ngorder makanan? Enggak, Kak, karena tempat saya tinggal belum bisa memesan makanan secara online.
Oke, jadi sama seperti Eldatri tadi ya. Jadi sudah punya aplikasinya namun belum bisa menjangkau untuk bagian makanannya. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya kakak mau tanya ke Paris nih. Paris, kalau ngorder makanan cepat saji itu gimana? Kebanyakan nggak lewat online sih, take away. Oleh online, oke. Iya. Biasanya pakai aplikasi apa Paris? Nggak pakai aplikasi. Oh, nggak pakai pakai e-commerce gitu. Langsung datang. Langsung datang. Oh. Iya. Oke, makasih. Selanjutnya kakak mau tanya ke Mareta, apa masih gangguan Mareta? Kalau API ya guys, for your information, jadi kalau kalian mengalami gangguan sinyal, boleh itu jawaban dari pertanyaan kakak tadi dikirim di kolom chat aja ya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian nggak bisa jawab langsung, mungkin karena kendala sinyal ya. Boleh itu dari chat. Jadi untuk Mareta tadi, pertanyaan sebelumnya tadi boleh ya, yang mengenai apa makanan cepat saji, contohnya, itu boleh dijawab di kolom chat ya untuk Mareta dan Firdia. Selanjutnya kakak mau nanya ke Fazila nih. Fazila, cara ngorder makanannya gimana nih? Lebih ke dine in atau take away, Kak. Take away. Oh, lebih take away ya. Tapi yang paling sering dibawa pulang atau makan di tempat, Fazila? Lebih makan di tempat, Kak, sebenarnya. Di tempat. Fazila gunain aplikasi e-commerce nggak sih sebenarnya? Enggak, Kak. Enggak tertarik dan enggak terlalu suka makan juga kan. Jadi enggak. Tapi di daerahnya udah dijangkau belum aplikasi kayak ShopeeFood, GoFood itu? Atau belum di daerahnya? Udah, Kak, udah terjangkau. Oh, udah. Oke. Berarti dari Fazila sendiri ya yang kurang suka makanan dari aplikasi. Oke, terima kasih Fazila. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni menurut adik-adik sekalian, lebih mudah ngorder makanan secara offline, yakni secara langsung ya kita beli, jadi kita bungkus atau kita makan di tempat, atau lebih mudah ngorder makanan lewat aplikasi? Menurut adik-adik sekalian apa nih? Jadi kakak mau tanya dulu ke Zia ya. Menurut Zia, lebih mudah yang mana? Beli yang secara offline atau ke online? Menurut aku lebih mudah yang pakai online, Kak. Online. Kenapa Zia lebih prefer ke yang online? Soalnya kan sekarang juga lagi pandemi, jadi lebih prefer ke yang online. Benar. Menghindari interaksi ya? Iya, Kak. Oke, terima kasih Zia. Selanjutnya kakak mau nanya ke Malika Putri. Boleh Malika? Menurut Malika lebih mudah yang mana? Cara ngordernya? Secara langsung dari offline ataukah secara online dari aplikasi? Ya kalau lebih mudah lewat online ya Kak, karena kalau offline kan pasti harus keluar dulu, terus lumayan ribet juga, sedangkan kalau online kan kayak cuma nunggu di rumah aja juga udah bisa gitu. Jadi prefer ke online sih. Oke, Malika prefer ke online. Oke, terima kasih. Selanjutnya kakak mau tanya ke Evelina. Boleh Evelina? Evelina prefer mana? Lebih ke online sih. Soalnya kan kadang kalau misalnya lapar nih, terus lagi PJJ, tinggal online. Tinggal tunggu deh. Oke, jadi Evelina suka yang online. Selanjutnya, boleh kakak tanya ke Rara. Rara lebih suka yang mana? Ngorder makanan cepat saji dari offline ataukah dari online aplikasi? Kalau Rara sih lebih prefer ke online sih Kak, karena lebih mudah, terus nggak ribet. Jadi tinggal nunggu aja gitu. Iya, oke. Jadi kebanyakan prefer online ya. Selanjutnya, Kak. Kakak mau tanya ke Malika. Boleh Malika Azara? Malika lebih suka mesen makanan cepat saji secara offline ataukah secara online dari aplikasi? Kalau aku sih Kak,
lebih suka beli online lewat aplikasi e-commerce. Soalnya cepat, tinggal pesan dan bayar online. Makanan diantar kurir, kita tinggal nunggu aja di rumah. Oke, jadi makanan tinggal diantarin kurir ya, jadi kita tinggal nunggu di rumah. Itu jawaban Malika. Selanjutnya, kakak mau tanya ke Eldatri nih. Boleh, Eldatri? Eldatri lebih suka pakai yang mana? Yang beli secara offline ataukah beli secara online? Iya. Halo El, suaranya tadi nggak kedengeran? Membeli langsung ke tempatnya, Kak. Beli langsung di tempatnya, oke. Jadi lebih suka secara langsung ya, secara offline. Dibungkus atau dimakan di tempat? Kedua-duanya, Kak. Kedua-duanya, oke. Terima kasih Eldatri. Selanjutnya kakak mau tanya ke Putri Priutami. Putri lebih suka mesen makanan dari offline atau dari online? Lebih suka offline sih Kak, karena kan di sini nggak pakai aplikasi, jadi lebih seringnya ke offline. Oh, jadi lebih sering ke offline ya? Karena Ya, aplikasi tadi ya yang belum. Ya, Terima kasih Putri. Selanjutnya kakak mau tanya ke Paris nih. Paris lebih suka mesen di offline atau online? Lebih suka ke offline sih, Kak. Offline. Karena apa Paris? Kalau boleh tahu? Kalau dari online itu sebenarnya agak kurang ngerti. Oh, kurang ngerti, iya. Jadi karena di offline itu lebih mudah ya, jadi tinggal kita ambil. Iya. Ya. Iya. Terima kasih Paris. Selanjutnya kakak mau tanya ke Fazila nih. Menurut Fazila, lebih mudah mana? Mesen makan dari offline ataukah online? Kalau berbicara tentang praktisannya, pastinya lebih praktis untuk online ya Kak. Tapi kalau dari pribadi itu lebih senang yang secara offline, karena ya karena nggak suka online. Ya, jadi lebih suka yang nggak ribet ya. Jadi langsung ke offline menurut Fazila. Oke, terima kasih Fazila. Nah, kakak ingetin lagi ke Mareta dan juga Firdia, kalau terkendala sinyal, boleh jawabnya di kolom komentar aja ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yakni, ada nggak sih pengaruh promo makanan baik itu di e-commerce maupun pembelian secara langsung itu tuh bisa menyebabkan adik-adik kalap dalam membeli makanan cepat saji. Jadi kalau ada promo, jadi biasanya beli sedikit, gara-gara promo jadi beli banyak. Nah, apakah promo itu berpengaruh pada adik-adik sekalian? Boleh ya kakak tanya dari Zia ya, boleh jawab Zia? Kalau aku sendiri biasanya kalau ada promo belinya lebih banyak daripada biasa-biasanya. Jadi Zia lebih banyak ya beli di promo? Oke. Iya, Kak. Oke. Jadi lebih tergiur ya kalau ada promo? Iya, Kak. Oke, terima kasih Zia. Selanjutnya kakak mau tanya ke Malika Putri Pasya. Boleh Malika? Malika terpengaruh nggak sama promo-promo dari e-commerce maupun dari beli langsung? Jadi buat kalap itu. Kalau Malika gimana? Baik, mungkin Malika lagi kendala sinyal ya. Kita lanjut aja. Malika, buat Malika, kalau lagi terkendala sinyal, boleh jawabnya di kolom komentar aja ya, buat Malika Putri Fasya. Selanjutnya, kakak mau tanya ke Evelina. Evelina, boleh nih dijelasin
Evelina terpengaruh nggak sih sama promo-promo makanan, baik itu di e-commerce maupun di pembelian secara langsung di offline ya? Apakah itu membuat kalap untuk Evelina? Kadang-kadang sih. Soalnya kan promo itu kan promonya nggak sesuai sama restoran yang mau kita beli kan. Jadi promonya cuma di restoran tertentu aja. Jadi aku kadang-kadang kalau misalnya ada promo gratis ongkir baru dibeli. Ini lebih banyak ya. Oke, jadi kalau ada promo gratis ongkir jadi lebih menambah ini ya, keinginan untuk membeli jadinya. Oke, terima kasih Evelina. Selanjutnya kakak mau tanya ke Rara nih. Boleh Rara ditanggapi? Ngaruh nggak sih pengaruh promo makanan menurut Rara? Kalau promo sih nggak ada sih Kak, sama aja. Maksimal bolehnya cuma 2-3 kali sih Kak, karena udah ada aturannya dari ibu. Oke, jadi Rara udah ada aturannya ya, jadi di keluarganya. Oke. Ya benar Kak. Terima kasih Rara. Selanjutnya kakak mau tanya ke Malika Zahra. Boleh Malika? Ngaruh nggak sih promo bagi Malika? Lumayan kalap sih Kak. Apalagi kalau libur nasional. Itu kan suka ada promo besar-besaran ya. Makanya aku kadang yang biasanya beli sedikit, jadinya beli banyak. Karena tergiur promo diskon tadi loh Kak. Jadi karena tergiur promo ya Malika ya. Jadi mungkin kadang-kadang kalap. Baik, selanjutnya kakak mau tanya ke Eldatri nih. Eldatri boleh? Menurut Eldatri gimana? Tentang pengaruh promo makanan. Kan nggak punya aplikasinya Kak, jadi nggak punya promonya. Oh iya, Eldatri tadi ini ya, belum dijangkau ya daerahnya untuk pemesanan makanan online ya? Iya Kak. Oke. Jadi kalau promonya dari secara langsung gimana Eldatri? Kalau misalnya, ya kan kita suka lihat kan kalau ada restoran baru buka itu promo. Nah itu menurut Eldatri itu bisa ngaruh nggak sih sama keinginan Eldatri? Jadi kalau ada promo berarti langsung beli banyak gitu, atau gimana? Ngaruh. Ya, ngaruh juga. Jadi banyak karena ada promonya. Oke. Oke, makasih Eldatri. Selanjutnya kakak mau tanya ke Putri. Boleh Putri, kalau ada promo di aplikasi e-commerce maupun di tempatnya secara langsung, apakah itu membuat kalap Putri dalam membeli makanan tersebut? Apakah? Kalau ada promo ya, baik itu di e-commerce maupun di restorannya langsung, di tempat makannya langsung, itu tuh apakah berpengaruh pada Putri dalam pembelian makanan tersebut? Misal biasanya beli cuma 1 gara-gara karena ada promo, jadi langsung beli 3. Mungkin bisa dijelasin Putri? Menurut Putri gimana? Iya Kak, kalau lagi ada promo bisa beli lebih banyak. Jadi terpengaruh ya Putri ya kalau ada promo? Iya Kak. Oke, makasih Putri. Selanjutnya kakak mau tanya ke Paris nih. Paris terpengaruh nggak promo baik itu di aplikasi maupun di pembelian secara langsung? Kurang terpengaruh sih. Kurang terpengaruh. Soalnya kalau beli itu sesuai yang pengen aja gitu. Jadi sesuai kebutuhan ya, bisa mengontrol diri walaupun ada promo. Baik, terima kasih Paris. Selanjutnya kakak mau tanya ke Fazila nih. Kak, kalau langsung jawab Kak? Iya. Kalau sendiri itu ya sama kayak Paris, sesuai sama kebutuhan Kak. Sesuai kebutuhan. Jadi bisa yang ngontrol diri kalau ada promo-promo baik itu secara langsung. Oke. Baik, terima kasih ya Fazila. Untuk Mareta, apakah sinyalnya sudah kondusif? Atau Firdia udah kondusif belum sinyalnya?
Oke, Firdia mungkin terkendala sinyal ya. Mareta juga terkendala. Kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kakak mau tanya, dalam sekali pembelian makanan cepat saji itu, biasanya kalian tuh beli berapa makanan sih, berapa item makanan yang bisa kalian beli? Boleh disebutkan? Mulai dari Zia ya. Boleh Zia disebutin? Kalau sekali beli itu berapa biasanya belinya? Berapa jumlahnya? Biasanya beli dua menu, dua makanannya, Kak. Dua makanan, oke. Dua aja ya. Kalau itu biasanya beli apa sih ya jenisnya? Biasanya beli kayak paket ayamnya sama beli minumannya sih, Kak. Oke, tadi menurut Zia ya. Selanjutnya kakak mau tanya ke Malika Putri. Boleh Malika Putri? Kalau saya sih paling banyak sekitar 2 item ya Kak ya. 2 item, oke. Boleh disebutin Malika jenisnya apa aja? Makanan sama minuman sih Kak. Oh, makanan dan minuman. Contohnya itu bisa lebih spesifik nggak, Malika? Misalkan kayak paket fried chicken tuh sama mungkin minumnya gitu. Oke, makasih Malika. Selanjutnya kakak mau tanya ke Evelina. Boleh Evelina? Ya. Kalau misalnya sendiri, mesennya 1. Kalau misalnya lagi bareng-bareng, itu Evelina boleh suaranya agak kecil ya. Boleh diperbesar sedikit mungkin? Iya, jadi aku tuh tergantung situasi aja. Kalau misalnya lagi mesennya 1, kalau lagi rame-rame mesennya banyak gitu. Jadi Evelina tergantung situasi ya membelinya. Iya, betul. Biasanya yang dibeli itu apa, Evelina, jenisnya? Misalnya Ben kayak paket yang kotak makan siang gitu. Oke, makasih Evelina. Selanjutnya kakak mau tanya ke Rara nih. Rara, kalau sekali melakukan pembelian makanan cepat saji itu berapa biasanya? Berapa jumlahnya, berapa itemnya? Ya, Kak, kalau misal untuk Rara pribadi sih, kalau Rara sendiri kadang beli itu 2 item, Kak. Misal ayam goreng kayak misal. Terus nanti apa mesen juga bakso bakar misal gitu, Kak. Tapi kalau misalnya lagi rame-rame nih, kayak kalau jalan kelompok gitu, itu pasti kita Oke, jadi menurut Rara, makanan cepat saji itu dua item ya. Jadi kalau tergantung situasi kondisi. Jadi kalau rame ya belinya juga banyak. Oke. Terima kasih Rara. Selanjutnya kakak mau tanya ke Malika Zahra. Boleh nih Malika dijelasin beli berapa sih dalam satu pembelian biasanya? Kalau sekali pembelian sih biasanya sih aku 1 Kak. Kayak sebelahan sebungkus. Tapi kalau lagi banyak uang, biasanya bisa beberapa bungkus buat dimakan sama keluarga di rumah. Oke, jadi kalau lagi banyak uang bisa beli beberapa bungkus untuk keluarga di rumah. Baik, terima kasih Malika. Selanjutnya kakak mau tanya ke Eldatri. Boleh Eldatri, menurut Eldatri gimana kalau lagi order makanan sebanyak apa sih biasanya? Tergantung Kak, biasanya Halo El, suaranya hilang-hilang. iya Kak, tergantung kalau
Halo El, mungkin bisa diulang jawabannya? Karena suaranya di sini hilang-hilang ya. Oke, baik. Menurut Eldatri tadi, konsumsi makanan, pembelian dari makanan cepat saji itu tergantung ya, tergantung situasi dan kondisi ya Eldatri. Ya, Kak. Oke, terima kasih Eldatri. Selanjutnya Kakak mau tanya ke Putri nih. Putri biasanya dalam satu pembeli itu beli berapa item makanan cepat saji sih yang biasa Putri beli? Tergantung. Boleh disebutin? Tergantung Kak, kalau lagi ada uang bisa lebih dari 2 item. Boleh disebutin nggak apa aja 2 item itu? Ya kayak KFC, kalau nggak minumannya. KFC dan minuman. Baik, terima kasih. Selanjutnya kakak mau tanya ke Paris nih. Paris dalam sekali pembelian itu biasanya beli berapa sih? Kalau untuk porsi sendiri itu paling 1 sampai 2 item, Kak. Biasanya beli apa Paris? Itu paling makan sama minum. Makan dan minum ya? Iya. Bisa dijelasin nggak spesifik makanannya apa, minumnya apa? Paling kalau misalkan di KFC gitu paket ayam sama minumnya. Oh, jadi sama minumnya. Oke. Makasih Paris. Selanjutnya kakak mau tanya ke Fazila. Ya, Kak. Fazila, kalau dalam sekali pembelian itu biasanya beli berapa item makanan sih? Kalau beli makanan cepat saji? Paling banyak 2 lah. Paling banyak 2. Apa biasanya Fazila? Mungkin ke fried chicken sama french fries gitu, Pak. Oke, french fries ya. Oke, terima kasih Fazila. Kakak ulangi lagi ya sama Mareta dan juga Firdia. Pertanyaan kakak tadi boleh dijawab di kolom komentar. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni setelah kalian memesan makanan cepat saji ini, apakah adik-adik sekalian itu mengalami permasalahan kesehatan? Kalau iya, boleh disebutin keluhannya tuh apa? Boleh dijawab oleh Zia ya. Zia pernah nggak mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan cepat saji? Nggak pernah sih, Kak. Halo Zia? Nggak pernah, Kak. Nggak pernah, oke. Jadi Zia nggak pernah ya mengalami keluhan kesehatan? Iya, nggak pernah. Tapi Zia itu mengkonsumsi makanan cepat sajinya itu banyak atau secara terus-menerus atau jarang ya Zia? Jarang sih, Kak. Misalnya kalau Senin udah makan lagi hari minggunya nanti. Oke. Zia nggak pernah keluhan kesehatan ya, mungkin karena jarang. Selanjutnya ke Malika. Boleh Malika Putri? Malika, ada nggak sih keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan cepat saji? Apalagi kalau dikonsumsinya tuh secara terus-menerus. Pernah nggak, Malika? Iya, Kak. Jadi karena terbilang jarang mengkonsumsi ya, jadi belum pernah merasakan keluhan sih. Belum pernah. Kalaupun sakit perut atau pusing itu nggak juga ya? Belum pernah sih, Kak, karena memang benar-benar jarang ya. Jadi belum pernah ngerasain. Karena jarang tadi ya? Iya. Oke, makasih Malika. Selanjutnya kakak mau tanya ke Evelina. Boleh nih Evelina? Pernah nggak Evelina mendapat keluhan sakit ketika mengkonsumsi makanan cepat saji? Apalagi kalau konsumsinya itu secara terus-menerus dan berlebihan. Pernah nggak? Sejauh ini alhamdulillah belum ada keluhan apa-apa ya. Evelina itu mengkonsumsinya sering atau jarang ya tadi? Jarang, Kak. Jarang, oke, jarang. Baik, makasih Evelina. Selanjutnya kakak mau tanya ke Rara nih. Rara,
setelah ngorder makanan, setelah mengkonsumsi makanan cepat saji itu, baik itu secara terus-menerus dan berlebihan, apakah pernah mengalami keluhan sakit? Kalau Rara sih mungkin kayak batuk ya Kak, Batuk. batuk karena mungkin makanan yang cepat saji yang kayak goreng-goreng gitu loh Kak. Jadi mungkin lebih ke situ sih Kak dampaknya. Dampaknya ke batuk ya. Iya gitu Kak. Oke, makasih Rara. Kalau sudah batuk itu, apakah Rara berobat ke dokter, Rara? Kalau sudah batuk, sudah mengalami penyakit batuk? Biasanya langsung kayak minum obat yang memang ada di rumah gitu Kak. Oke, jadi langsung. Oh, jadi sudah masih ada obat-obatan gitu ya Kak. Jadi di rumah sudah ada obat-obatan, jadi dikonsumsi ya kalau udah batuk. Iya, iya benar Kak, udah prepare gitu Kak. Nggak berobat ke puskes, Ra? Biasanya sih kalau habis minum obat itu udah Kak gitu. Langsung ya kayak ya. Langsung mendingan. Rara boleh off cam aja, Ra, karena mungkin sinyalnya. Ya Kak. Nah, jadi untuk kalau biasanya habis konsumsi obat itu ya Kak. Iya. Udah gitu Kak. Misalnya kayak semalam 2 malam gitu loh Kak. Udah 3 kali sehari Kak tuh. Nah, misalnya dari 2 hari aja udah mendingan gitu Kak. Kalau emang udah ngurangin makan yang berminyak gitu Kak. Oke, jadi Rara lebih ke obatnya ya. Kalau obatnya setelah mengkonsumsi obatnya jadi lebih mendingan, jadi nggak ke puskes lagi. Oke, makasih Rara. Selanjutnya kakak mau tanya ke Malika nih, Malika Zahra. Boleh nih Malika? Menurut Malika gimana? Apa ada keluhan sakit setelah mengkonsumsi makanan cepat saji itu dalam porsi yang banyak dan secara terus-menerus? Boleh disebutin? Aku kan Oke Malika, boleh dijawab kalau udah sinyalnya kondusif. Aku kan suka makan seblak. Jadinya kalau habis mesen makanan cepat saji kayak seblak itu, cabenya itu banyak. Makanya habis makan itu suka sakit perut. Biasanya kalau sakit perutnya lama, saya berobat ke rumah sakit, Kak. Oke, jadi Malika suka makan makanan pedas ya, makanan cepat saji yang pedas. Jadi ketika sakit akan berobat ke rumah sakit. Oke, makasih Malika. Selanjutnya Kak mau tanya ke Eldatri nih. Boleh Eldatri? Pernah nggak Eldatri? Ya? Jarang. Jarang ya? Oke. Kalau sakit itu pernah tapi? Pernah. Bukan sakit setelah mengkonsumsi makanan cepat saji itu maksudnya El. Palingan kalau keseringan minum kayak boba gitu Kak, sering batuk. Kalau udah batuk itu biasanya itu cari obatnya atau didiemin aja ataukah ke konsultasi ke puskesmas atau dokter? Cari obat aja Kak. Cari obat. Apotik ya. Iya Kak. Oke, makasih El. Selanjutnya kakak mau tanya ke Putri. Boleh nih Putri, gimana setelah mengkonsumsi makanan cepat saji secara terus-menerus, apakah Putri mengalami keluhan sakit?
Putri itu mungkin belum on mic ya itu, jadi suaranya belum kedengaran. Iya, Kak. Oke, boleh dijawab Putri. Kalau Putri udah mengkonsumsi makanan cepat saji ya secara terus-menerus dan dalam porsi yang berlebih-lebihan, itu apakah Putri mengalami keluhan penyakit, keluhan sakit? Iya, Kak. Mungkin kayak batuk. Tuh. Kalau udah batuk, biasanya Putri kemana? Apa ke dokter ataukah berobat di puskes atau beli obat sendiri di apotik? Beli obat ke apotik, Kak. Beli obat ke apotik, oke. Biasanya berapa lama sih Putri kalau batuk tuh setelah makan makanan cepat saji? Kurang lebih 3 harian, Kak. Kurang lebih 3 hari. Oke, makasih. Terus Iya. Jadi setelah 3 hari itu udah mendingan ya? Iya, kalau Kak, tapi konsumsi obat. iya, Kak. Oke. Makasih Putri. Selanjutnya kakak mau tanya ke Paris. Boleh Paris? Paris, Ya. kalau sudah mengkonsumsi makanan cepat saji ya, apalagi kalau jumlahnya itu banyak, berlebihan, dan juga secara terus-menerus, apakah mengalami gangguan kesehatan? Sejauh ini palingan cuman batuk-batuk aja sih Kak, tapi jarang gitu. Jarang. Iya. Kalau batuk itu biasanya kemana Paris? Paling beli obat di apotik. Beli obat di apotik, oke. Makasih Paris. Selanjutnya kakak mau tanya ke Fazila. Boleh Fazila? Selama mengkonsumsi makanan cepat saji itu, ada nggak sih keluhan sakit atau gangguan kesehatan yang Fazila alami setelah mengkonsumsinya? Kan jarang ya Kak makannya, jadi jarang sih Kak, nggak ada efek apa-apa. Nggak ada apa-apa, karena jarang tadi ya? Iya Kak, Oke. Makasih Fazila. Baik, kakak ulangi lagi sama Mareta dan Firdia. Apakah masih gangguan sinyal, Mareta? Baik, mungkin masih gangguan sinyal ya, dan Firdia mungkin lagi gangguan sinyal juga. Baik, jadi kalau ada yang ingin dijawab, bisa dijawab di kolom chat ya, untuk Mareta dan Firdia. Selanjutnya, kakak mau tanya, oke, sudah semua ya pertanyaan tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni, apakah adik-adik sekalian tahu kalau mengkonsumsi makanan fast food atau makanan cepat saji itu tuh berbahaya bagi kesehatan? Apalagi dalam jumlah yang banyak dan frekuensi yang berlebihan. Khususnya saat pandemi sekarang ini. Boleh dijawab dari Zia? Zia tahu nggak bahaya dari konsumsi fast food itu sendiri? Tahu sih Kak, apalagi kalau banyak juga jumlah makanan yang dimakan terus sering. Biasanya kalau mengkonsumsi fast food itu bisa nyebabin apa, Zia, yang Zia tahu? Kalau kebanyakan mengkonsumsinya? Contohnya kayak obesitas, tapi kalau minuman-minuman yang terlalu manis bisa batuk. Oke. Jadi menurut Zia cukup bahaya, bisa menyebabkan obesitas dan batuk ya. Baik, selanjutnya. Terima kasih ya Zia. Selanjutnya kakak mau tanya ke Malika Putri. Boleh Malika Putri? Malika tahu nggak sih kalau konsumsi dari makanan cepat saji itu tuh berbahaya begitu, apalagi kalau dikonsumsinya secara berlebihan? Sejauh ini tahu sih Kak. Oke. Kalau menurut Malika, bahaya apa sih yang bisa ditimbulin, gangguan kesehatan apa sih yang bisa ditimbulin dari mengkonsumsi makanan cepat saji secara terus-menerus? Ya, sepengetahuan pribadi saya ya Kak, makanan cepat saji itu tuh dapat menimbulkan salah satu gejala kesehatan seperti diabetes dikarenakan kandungan dari gula serta karbohidrat yang lumayan tinggi, serta mungkin bahan pengawet atau bahan olahan lainnya yang bisa menimbulkan bisa mengganggu kesehatan juga. Oke,
kasih Malika. Jadi menurut Malika berbahaya ya. Jadi karena kandungan dari makanan fast food tadi seperti gulanya tinggi, karbohidratnya tinggi. Jadi itu. Terima kasih. Selanjutnya kakak mau tanya ke Evelina. Boleh Evelina? Evelina tahu nggak kalau makanan cepat saji itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan, apalagi kalau dikonsumsi secara berlebih-lebihan? Tahu Kak, oleh sebab itu saya jarang mengkonsumsi fast food tersebut. Yang Itu saya sebabnya tahu ya. adalah kita itu diare. Kalau penyakitnya tahu nggak Zia yang bisa disebabkan dari terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji? Penyakit yang bisa timbul dari konsumsi itu. Iya, seperti diare karena kekurangan serat kan. Iya. Terus juga kalau mengkonsumsi terlalu banyak bisa kayak nggak seimbang makanannya. Oke, makasih Evelina. Jadi menurut Evelina tadi bahayanya itu bisa menyebabkan diare. Selanjutnya, kakak mau tanya ke Rara nih. Rara, boleh Rara dijawab? Rara tahu nggak sih bahaya dari konsumsi makanan cepat saji itu? Ya Kak, kalau setahu Rara sih biasanya itu bisa kayak menyebabkan penyakit pencernaan ya Kak. Terus juga ginjal, karena bumbu perasa itu loh Kak, kayak kalau mie instan gitu ya Kak, itu kan bisa ngakibatin ginjal, dan juga masih banyak lagi Kak, resiko-resiko yang bakal baik, jadi Rara tahu ya bahayanya, bahkan bisa nyebabin penyakit ginjal karena dari kandungan-kandungan zatnya yang berbahaya. Selanjutnya, oke, makasih Rara atas jawabannya. Selanjutnya kakak mau tanya ke Malika. Malika Azara, boleh? Dek, gimana menurut Malika tentang konsumsi makanan cepat saji itu? Apakah ada bahaya menurut Malika? Kalau bahayanya sih aku tahu sedikit Kak. Kayak bisa ngebuat kita jadi terkena penyakit obesitas ya. Iya. Soalnya kan makanan cepat saji itu kalori dan lemaknya itu tinggi, Kak. Jadi menurut Malika bisa menyebabkan obesitas ya, karena kalori dan lemaknya tinggi. Oke, terima kasih Malika. Selanjutnya Kak mau tanya ke Eldatri. Boleh Eldatri? Bahayanya Kak bisa menyebabkan resiko diabetes karena kan mengandung gula tambahan dan karbohidrat olahan. Oke, jadi Eldatri tahu ya bahayanya bisa diabetes. Oke, terima kasih Eldatri. Selanjutnya kakak mau tanya ke Putri Utami. Boleh Putri? Ya? Putus-putus. Iya Kak. Boleh Putri, Putri tahu nggak sih kalau makanan fast food itu berbahaya bagi kesehatan, apalagi kalau dikonsumsinya itu secara berlebih-lebihan. Gimana menurut Putri? Iya tahu Kak, karena bisa menyebabkan kayak penyakit batuk karena terlalu banyak mengandung makanan yang berminyak. Seperti Oke, jadi menurut Putri bisa menyebabkan batuk ya karena minyaknya tadi. Oke, makasih Putri atas jawabannya. Selanjutnya kakak mau tanya sama Faris. Boleh Faris? Faris tahu nggak sih kalau konsumsi fast food itu bisa berbahaya bagi kesehatan? Oke, karena lagi azan kita pending sebentar ya, 5 menit mungkin.
Baik, azannya sudah selesai ya adik-adik. Kita lanjut saja ya pertanyaannya, karena ini tinggal satu pertanyaan lagi. Kita selesaiin dulu sama Paris tadi. Paris, menurut Paris, sepengetahuan Paris itu konsumsi fast food itu apakah berbahaya bagi kesehatan kita? Apalagi kalau dikonsumsinya itu secara berlebih dan dalam waktu yang terus-menerus. Boleh Paris dijawab? Ya, tahu Kak, karena apalagi ayam goreng atau goreng-gorengan seperti kentang goreng itu mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Oke, jadi Paris tahu ya, lagi yang digorengan. Oke, terima kasih Paris. Selanjutnya Kakak mau tanya ke Fazila. Menurut Fazila tahu nggak kalau konsumsi dari fast food itu atau makanan cepat saji itu apabila dikonsumsi secara berlebih-lebihan akan menyebabkan berbagai macam penyakit gangguan kesehatan. Menurut Fazila gimana? Tahu Kak, misalnya saja sakit kepala gitu, mungkin juga jerawat. Nah dari lemak pada makanan itu sih yang sederhananya, mungkin ada risiko kanker atau diabetes seperti yang dikatakan teman-teman lainnya. Baik, jadi menurut Fadila berbahaya ya, karena yang paling berbahaya itu bisa menyebabkan kanker. Oke, makasih Fazila atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan yang terakhir, yakni ada nggak sih upaya dari adik-adik sekalian untuk mengurangi mengkonsumsi makanan cepat saji itu? Boleh dijawab dari Zia ya. Ada nggak cara Zia untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji? Menurut Zia sendiri gimana? Ada Kak, jadi lebih sering makan makanan yang dibikin di rumah sama makan buah dan sayur. Jadi Zia dengan cara lebih banyak mengkonsumsi makanan yang sehat ya? Iya Kak. Oke, seperti sayur dan buah. Oke, makasih Zia. Selanjutnya kakak mau tanya ke Malika Putri. Boleh Malika? Ada nggak upaya dari Malika untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji tadi? Karena seperti yang kita ketahui bahwa konsumsi makanan cepat saji itu cukup berbahaya ya. Kalau dari penjelasan-penjelasan adik-adik sekalian. Boleh dijawab Malika? Ya Kak, kalau aku lebih mungkin memprioritaskan makan masakan rumah ya Kak, dikarenakan ya seperti yang kita tahu kan hal-hal negatif atau dampak-dampak negatif dari mengkonsumsi makanan cepat saji gitu. Jadi kayak mungkin dibuat jadwal makanan di rumah atau mungkin mengkreasikan menu-menu rumah sesuai sama yang kita inginkan atau sesuai dengan selera. Jadi bisa mengurangi keinginan kita untuk membeli makanan-makanan cepat saji gitu Kak. Baik, jadi menurut Malika tadi dengan cara memvariasikan ya makanan di rumah, jadi lebih tertarik makan makanan yang di rumah daripada makanan dari makanan cepat saji. Oke, terima kasih Malika atas jawabannya. Selanjutnya Kak mau tanya ke Evelina. Evelina, ada nggak sih upaya-upaya dari Evelina untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji? Kalau aku sendiri, kan aku hobi masak nih. Aku mungkin bakal lebih masakan aku sendiri, lebih suka makanan masakan aku sendiri daripada jajan di luar gitu. Jadi Evelina suka masak sendiri ya, cara nguranginya daripada itu. Oke, terima kasih Evelina. Selanjutnya Kak mau tanya ke Rara nih. Rara gimana sih cara Rara untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji itu? Kalau Rara sih lebih ke alihin pikiran ya Kak, misalnya lagi pengen pesen gitu Kak, pesen makanan. Terus langsung aja gitu kayak ambil nasi dari belakang gitu kan, langsung makan nasi yang karena kalau udah makan nasi kan biasanya kenyang, terus kalau dari situ kan pasti nggak ada pikiran lagi tuh mau mesen makanan gitu dari luar gitu sih Kak kalau Rara. Oke, jadi menurut Rara akan lebih memperbanyak makan makanan di rumah ya, jadi lebih mengenyangkan perut di rumah. Jadi tidak tergiur lagi makanan cepat saji di luar ya.
Iya, Kak, benar. Oke, terima kasih Rara. Selanjutnya kakak ingin bertanya sama Malika Azhara. Boleh Malika? Ada nggak sih upaya Malika dalam mengurangi konsumsi makanan fast food itu? Ada sih Kak. Kayak aku kan suka nonton mukbang tuh. Jadinya aku kurangin nonton itu karena kalau udah nonton mukbang, bawaannya aku tuh jadi mau makan sama kayak yang aku tonton itu. Misalnya Tan Boy Kun ya, makan burger. Nah, aku jadi tertarik loh makan burger juga. Makanya sekarang udah dikurangi sih Kak, makan mukbang. Biar keinginan aku tuh untuk makan makanan spesiaji nggak terlalu besar. Oke, baik. Jadi dari adik Malika, dia mengurangi konsumsinya itu dengan mengurangi menonton video mukbang ya. Karena video mukbang itu bisa menambah rasa keinginan kita untuk membeli makanan yang dari makanan yang kita tonton di video tersebut. Baik, terima kasih ya Malika. Selanjutnya kakak mau tanya ke Eldatri. Eldatri, ada nggak sih upaya dari Eldatri atau cara dari Eldatri untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji tadi? Makan makanan rumah, Kak. Makan makanan rumah. Eldatri, kalau di rumah itu masak sendiri atau dimasakin oleh mama atau gimana? Kadang masak sendiri, kadang masakan mama. Oke. Jadi kalau Eldatri itu lebih cara menguranginya ialah dengan makan makanan rumah. Terima kasih ya Eldatri. Baik, selanjutnya kakak mau tanya ke Putri. Putri, ya, kalau menurut Putri, gimana sih cara mengurangi konsumsi makanan cepat saji itu? Kayak lebih sering mengkonsumsi masakan rumah, Kak. Karena kalau masakan rumah kan sudah Putri, iya, lanjut. Karena kalau masakan rumah kan Kak sudah kayak lebih sehat karena sering mengkonsumsi sayuran. Jadi di rumah itu masak sendiri atau ada dimasakin oleh orang tua atau gimana? Lebih sering masakin orang tua, Kak. Masakin orang tua. Jadi lebih mengenyangkan makan makanan orang tua ya. Jadi kalau udah makan makanan di rumah, jadi keinginan untuk membeli makanan cepat saji di luar itu menurun. Iya, gitu ya Putri. Baik Putri, terima kasih. Selanjutnya kakak ingin tanya ke Paris nih. Paris, ada nggak sih cara Paris dalam mengurangi konsumsi makanan cepat saji tadi? Sejauh ini belum ada sih Kak. Tapi dari sisi lain ini Paris juga tidak lupa untuk makan makanan yang di rumah seperti sayur-sayuran dan buah-buahan seperti itu. Jadi diseimbangi lah. Kalau dari Paris diseimbangin ya. Iya. Terima kasih ya Paris. Selanjutnya kakak mau tanya ke Fazila. Fazila, ada nggak sih upaya untuk mengurangi konsumsi makanan fast food tadi? Ya kalau Fazila sendiri ya lebih tanamkan ke diri sendiri sih Kak. Kalau dia tuh harus sadar kalau fast food itu nggak sehat. Jadi ya lebih milih untuk makan yang sehat. Gitu Kak. Baik, jadi dari Fazila itu dari kesadaran diri sendiri ya. Oke, terima kasih Fazila. Oke, ini pertanyaannya udah selesai teman-teman. Nah, bagi Mareta dan Firdia tadi, apakah masih terkendala sinyal ya? Sudah tidak lagi, Kak. Sudah tidak lagi. Oke, boleh kakak tanya ya Mareta? Boleh langsung dijawab pertanyaannya. Mareta, menurut Mareta itu makanan cepat saji itu apa sih? Seperti mie instan, Kak. Seperti mie instan. Contohnya itu mie instan ya. Sering nggak Mareta mengkonsumsinya? Sering, Kak. Sering. Kalau kira-kira berapa kali seminggu sih biasanya kalau mie instan? Kalau lagi di luar mungkin 2 kali seminggu, Kak. Oke, kalau lagi di luar itu bisa lebih. Oke,
selanjutnya kakak mau tanya, gimana sih cara Mareta dalam membeli makanan cepat saji tersebut? Apakah belinya dengan cara makan di tempat, ataukah dibungkus dengan cara dibawa pulang, ataukah melalui aplikasi Mareta? Karena aplikasi nggak ada, jadi keseringan beli langsung, Kak. Oh, beli langsung ya. Karena di aplikasinya itu sudah masuk belum ke daerah Mareta untuk order makanannya? Belum tahu, Kak, karena belum pernah coba. Oh, belum pernah coba. Oke. Terima kasih ya Mareta. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mareta, lebih mudah pesan makanan secara langsung, secara offline, ataukah melalui aplikasi? Secara langsung, Kak, karena lebih terjamin aja keselamatan makanannya. Kan nggak tahu kalau dari Ojin misalnya. Iya, benar. Oke, kalau ada nggak sih Mareta terpengaruh mengenai promo makanan, baik itu di aplikasi maupun yang secara langsung tadi? Apakah itu berpengaruh sama Mareta? Ya, Kak, berpengaruh. Biasanya membuat kalap nggak sih Mareta itu kalau ada promo atau diskon dalam makanan? Iya, Kak. Oke, jadi biasanya beli yang dari berapa ke berapa Mareta biasanya beli kalau sudah kalap? Under 10.000, Kak. Oke, under 10.000 ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dalam sekali pembelian ya Mareta. Dalam sekali pembelian itu berapa makanan yang biasa Mareta beli? Boleh disebutin jenisnya apa? Seperti seblak, mie ayam, sama boba, Kak. Boba. Oke. Nah, setelah Mareta sering mengkonsumsi seblak, mie ayam, boba, nah apakah ada keluhan kesehatan yang Mareta alami? Kalau iya, apa aja sih keluhannya? Selama ini belum ada, Kak. Belum ada ya? Iya. Okay. Jadi belum karena konsumsinya jarang ya Mareta atau sering tadi? Jarang, Kak. Kalau lagi keluar aja misalnya. Jadi nggak ada keluhan kesehatan ya? Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Mareta tuh tahu kalau fast food itu tuh berbahaya bagi kesehatan, apalagi kalau dikonsumsinya itu secara berlebih-lebihan dan secara terus-menerus? Ya, Kak, tahu. Apa Mareta, boleh disebutin nggak bahaya dari konsumsi fast food itu? Yang Mareta tahu aja. Kurang higienisnya makanan, batuk-batuk, juga peningkatan lemak badan yang drastis. Kalau menurut Mareta. Oke, jadi batuk-batuk, peningkatan lemak di perut yang drastis ya, karena makanan cepat saji. Baik, pertanyaan terakhir ya Mareta. Ada nggak sih upaya Mareta dalam mengurangi konsumsi makanan cepat saji? Kalau menurut Mareta, Kak, mengkonsumsi secara dalam jumlah cukup setiap hari. Jadi tubuh kita tuh jadi lebih mudah kenyang dan rasa kenyang ini juga bertahan lama sehingga untuk tergoda dengan fast food itu tidak mudah tergoda, Kak, untuk mengkonsumsi fast food tersebut. Oke, baik. Jadi menurut Mareta apa tadi Mareta, boleh diulang putus-putus? Mengkonsumsi cukup serat. Oke, cukup serat dari makannya itu dimasak di rumah atau gimana Mareta? Iya, dimasak di rumah, Kak. Masak Biar di rumah. higienis. Oke, benar. Baik, mungkin udah cukup ya pertanyaan. Untuk Mareta, terima kasih atas jawabannya. Baik, Kak. Baik, untuk Firdia tadi apakah belum bisa join ya? Oke, belum bisa ya. Oke, teman-teman, mungkin kita cukupkan diskusi wawancara mengenai makanan cepat saji pada kali ini. Terima kasih karena sudah berkenan untuk menjadi responden dari wawancara kami kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kembalikan kepada moderator.
Oke, baik, terima kasih. Wah, tadi udah dengar ya jawaban-jawabannya itu udah beragam dan menarik sekali. Jadi kita di sini bisa tahu nih apa pendapat adik-adik sekalian mengenai makanan cepat saji dan juga pembeliannya nih melalui e-commerce ataupun tidak. Oke, baik, sekali lagi kakak mewakili teman-teman kakak dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Ilmu Gizi Universitas Sriwijaya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah berkenan menjadi informan kami. Akhir kata, kami ucapkan maaf apabila banyak salah dalam wawancara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sekalian. Adik-adik boleh on cam dulu. Kita mau SS dulu ya. Kita mau SS dulu ya adik-adik sekalian. Mau SS lah. Yuk, on cam dulu yuk. Rara, Malika, Paris. Sebentar aja kita mau untuk dokumentasi ya. Oke. Oke, Aisyah boleh di SS. Oke, udah adik-adik. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih adik-adik. Boleh langsung klik aja ya. Oke. Oke. Tuh. Oke, baik. Baik, sebelum untuk memulai wawancara pada malam ini, marilah kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diandra Zalfa Zahra, selaku moderator dan MC pada wawancara FGD pada hari ini. Perkenalkan, saya Diandra Zalfa Zahra, dan rekan-rekan saya, Aisyah Maharani, Fatia Rahma, dan juga Fitrianti. Di sini kami akan melakukan wawancara. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kami ini mahasiswa dari Universitas Sriwijaya. Kepada Fatia Rahma dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersedia kami wawancara dalam tugas kelompok kami, yakni FGD, mengenai konsumsi makanan cepat saji pada remaja pengguna e-commerce. Jadi, Ibu, kita mulai saja. Mungkin dari perkenalan dulu ya, Bu. Boleh diperkenalkan nama Ibu, umur Ibu, dan pekerjaan Ibu boleh disebutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan. Saya selaku orang tua dari Fatia Rahma. Memperkenalkan diri, nama Mala Dewi, umur 52 tahun, pekerjaan sebagai PNS. Maaf Ibu, suaranya kurang kedengaran. Itu terlalu kecil, mungkin bisa dibesarin dulu volume mic-nya. Sudah besar ini. Kalau di saya masih kecil Ibu. Kalau yang lain gimana suaranya? Besar atau kecil? Terdengar tapi kecil, Fatia. Terdengar tapi ya?
Baik, mungkin kita lanjut saja ya. Jadi boleh Ibu diperkenalkan diri Ibu? Baiklah, nama Ibu Maladewi, umur 52 tahun, pekerjaan PNS guru SMP. Mungkin itu saja. Kalau boleh tahu, guru SMP di mana ya, Bu? Oh, guru SMP di SMP Negeri 4 Indralaya Utara di Ogan Ilir. Oh, di Ogan Ilir, baik. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Jadi sebelumnya, apakah Ibu tahu ya Bu, mengenai apa sih itu makanan fast food atau makanan cepat saji Bu? Dan apa aja sih contohnya? Kalau menurut saya, makanan cepat saji itu makanan yang ya karena dia cepat saji berarti cepat penyajiannya. Otomatis proses penyajiannya gampang ya, tergolong mudah. Seperti ya makanan-makanan yang biasa kita temui sehari-hari, mie instan, bakso, sosis, makanan-makanan frozen ya, itu termasuk makanan cepat saji. Baik, jadi menurut Ibu makanan cepat saji itu makanan yang cepat ya dihidangkannya. Contohnya itu makanan frozen. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu tahu ya Bu mengenai bahaya dari mengkonsumsi fast food atau makanan cepat saji ya Bu? Apalagi kalau dikonsumsinya itu secara berlebihan. Iya, karena dari segi gizi mungkin kurang ya, kadar gizinya kurang menurut saya, pengetahuan saya ya. Karena di situ mungkin banyak terdapat seperti mie ya, itu kan termasuk makanan cepat saji. Tingkat kadar gulanya lebih tinggi, bisa-bisa menyebabkan diabetes ya, gemuk, obesitas ya. Mungkin bisa juga nanti lebih usahanya lagi nanti akan terkena penyakit lain yang lebih parah seperti kanker, kadar kolesterolnya yang tinggi, ya seperti itulah. Baik, jadi Ibu sudah tahu ya Bu bahaya dari makanan cepat saji itu seperti kolesterol, bahkan yang paling parah itu bisa menyebabkan kanker. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, apakah anak dari Ibu sering mengkonsumsi makanan cepat saji ya Bu? Kadang-kadang sih, karena sering dibatasi juga. Ya bisa sebulan 2 kali ya. Mungkin ya tanpa pengetahuan ya seminggu 1 kali. Karena kita tidak tahu kan. Iya. Iya. Jadi dibatasi ya Bu makan anak Ibu makanan cepat sajinya? Iya, dibatasi ya, tapi mungkin tanpa pengetahuan saya ya mereka ya karena orang tua jajan di luar, walaupun di rumah sudah disiapkan. Iya, betul. Jadi tanpa sepengetahuan orang tua, anaknya bisa saja ya mengkonsumsi makanan cepat saji di luar. Iya, betul. Oke, lanjut. Selanjutnya, apakah Ibu tahu apa sih alasan anak Ibu itu mengkonsumsi makanan cepat saji tersebut? Mungkin ya, menurut saya mungkin karena mungkin mereka bosan dengan makanan yang saya sajikan. Iya, mungkin ya, diantaranya mungkin mereka ingin mencoba misalnya ada produk iklan yang muncul yang mereka tonton di YouTube, di Instagram, jadi pengen ya akhirnya mereka beli tanpa pengetahuan saya. Oke, jadi mereka tuh karena bosan dan juga karena dorongan dari tontonan-tontonannya ya Bu ya, dari tontonan YouTube, dari tontonan Instagram. Baik, selanjutnya apa ada perubahan kesehatan Bu yang dialami oleh anak Ibu tersebut ketika ia mengkonsumsi makanan cepat saji? Misal dia dari sehat tiba-tiba jadi sakit ini, boleh Bu dijelaskan? Iya, kadang mungkin karena banyak jajan tadi ya, makanan cepat saji tadi, banyak makan mie, bisa menyebabkan ini, yang tadinya sehat dia jadi tidak sehat, batuk, katanya ini tenggorokannya gatel lah, kulitnya jadi radang,
karena kebanyakan makan cepat saji tadi. Oke. Iya, jadi anak ibu tersebut bisa batuk-batuk ya Bu, bahkan sampai radang ya ketika sudah mengkonsumsi makanan mie instan. Iya, betul. Baik, selanjutnya kalau ada keluhan setelah terjadi keluhan kesehatan tadi Bu ya yang sudah disebutkan tadi, apakah Ibu sudah memeriksakan anak Ibu ke dokter atau ke rumah sakit, ke puskes ya Bu? Ya, biasanya kalau sudah timbul gejala sakit seperti itu, kami orang tuanya membawanya ke puskesmas terdekat. Tapi kalau misalnya belum ada perubahan, mungkin minta dirujuk ya, atau dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk agar diberi pengobatan yang lebih intensif lagi. Oke. Jadi biasanya setelah diberi obat itu lama waktu untuk sembuhnya itu berapa lama ya Bu? Nah itu kadang tergantung ya, sudah makan, sudah dikasih obat, kalau misalnya ngulang lagi ya ini. Minum lagi obatnya? Ya ngulang lagi, ya. Obati. Tapi biasanya berapa harian Bu biasanya untuk sembuhnya itu? Paling lama sama 1 minggu. Biasanya. 1 minggu paling lama ya? Ya. Baik. Selanjutnya ya Bu, setelah mengetahui bahwa makanan cepat saji itu tuh berbahaya ya Bu bagi anak Ibu. Nah, ada nggak sih upaya dari Ibu untuk mencegah atau mengurangi konsumsi dari anak tersebut dalam mengkonsumsi makanan cepat saji, Ibu? Biasanya ya pertama saya nasihati ya, saya ingatkan kembali. Setelah itu saya ajak mereka itu agar lebih menyenangi makanan-makanan yang bergizi yang dimasak sendiri. Jadi diajak masak sama-sama ya, sambil diberikan penjelasan mana yang lebih sehat, makanan cepat saji atau masakan sendiri, gitu biasanya. Baik, jadi dinasehati ya Bu ya anaknya. Ya. Dinasehati, diingatkan. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Jadi apa sih pendapat Ibu mengenai makanan cepat saji yang sangat disukai oleh anak Ibu, yang jadi favorit anak Ibu tuh? Nah, menurut Ibu apa sih pendapat Ibu mengenai makanan cepat saji tersebut? Menurut Ibu ya, makanan cepat saji yang biasa dimakan oleh anak saya ini biasanya mie instan. Karena gampang, mudah dicari, karena jualnya dekat-dekat rumah sudah ya ada. Jadi itulah yang membuat makanan cepat saji yang tidak baik ini akhirnya akan menimbulkan penyakit ringan atau takutnya nanti menuju ke penyakit yang parah. Itulah yang Ibu takutkan. Oke, jadi pendapat Ibu tadi mengenai makanan favorit dari anak tersebut yakni mie instan ya Bu ya? Iya. Jadi mie instan itu berbahaya ya Bu menurut Ibu? Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya Ibu wawancara FGD dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah bersedia menjadi responden kami atau menjadi informan kunci ahli yakni orang tua dalam konsumsi makanan cepat saji pada remaja pengguna e-commerce. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Maladewi atas partisipasinya sebagai informan kami. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu dan kami harap pertanyaan yang kami berikan ini dapat menjadi tolak ukur nantinya dan pembelajaran untuk kita semua. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok kami, izin pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Maladewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih.